Halo semua, kembali lagi nongkrong santuy tempatnya di sini. Lama tak berjumpa ya, sekian lama tak berjumpa. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Baik, akhir-akhir ini kita diramaikan dengan konflik besar di dunia. Baik itu konflik secara politik dan juga konflik secara dagang. Ya, yang dimana meletus saat Rusia mulai menginvasi Ukraina. Namun kita perlu ketahui ya bahwa kita ini adalah masa-masa atau orang-orang yang akan meneruskan perjalanan dari bangsa ini. Jadi bagaimana seorang penerus bangsa akan meneruskan tongkat estafet perjuangan bangsa apabila tidak mengetahui bangsa kita sendiri bagaimana. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia luar sedangkan kita saja sebagai penerus bangsanya tidak tahu kalau negara itu apa, sistemnya apa, bentuknya bagaimana negara bisa berdiri, bagaimana negara bisa berjalan. Jika kita tidak mengetahui tentang hal itu, maka bisa dibilang fondasi negara kita mulai goyah ya, apalagi dengan tren-tren yang ada di zaman sekarang yang dimana mungkin orang lain sudah mengetahui kalau kita itu pintar, makanya kita disibukkan dengan hal-hal yang bodoh. Jadi kali ini saya di sini tidak bersifat menggurui atau menjadi orang yang paling tahu, namun saya mengajak sharing kepada kalian semua untuk belajar bersama. Kita sharing ilmu. Apabila saya salah, kalian bisa membetulkan. Oke? Kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian mau mengkritik saya, tidak apa-apa di situ. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengertian negara. Ya. Mungkin seulas hanya hanya pengertian negara. Namun kalau kita pikir lebih dalam lagi, walaupun kita hanya membahas pengertian negara, kita menurut saya pribadi sudah bisa mencerminkan apakah pemerintah negara itu sukses menjalankan negara atau tidak, dimulai hanya kita mempelajari pengertian dari negara tersebut ya. Jadi kita langsung ke intinya. Jadi negara dalam bahasa Inggris ya atau bahasa internasional sendiri itu disebut dengan state, yang artinya adalah suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Definisinya ya, mohon maaf. Lalu di Indonesia sendiri negara itu berasal dari bahasa apa sih ya? Jadi negara ini mempunyai asal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Jadi pengertian negara itu sendiri adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat ya. Bisa diingat ya, memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Jadi ketika terjadi pecah belah atau adu domba dalam masyarakat, di mana di situ akhirnya hilang cita-cita untuk hidup bersama, tapi tetap memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat, bisa dinilaikan ya mana yang menjadi akar dari masalah tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya definisi negara itu sendiri adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara independen. Dan di sini juga kita akan membahas
para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian-pengertian dari negara. Yang pertama, tapi kita hanya mengambil beberapa ya yang menurut kita adalah sangat menarik dan mudah dipahami. Pertama adalah Max Weber. Max Weber ini hidup antara tahun 1864 dan juga 1920. Beliau adalah seorang sosiolog, sejarawan, ahli hukum dan ekonom politik Jerman. Menurut Max Weber, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya adalah pendapat dari John Locke yang hidup pada antara tahun 1632 dan 1704. Beliau adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Beliau mempunyai pendapat bahwasanya pengertian negara adalah suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Ya. Suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Ya, sampai di sini kalau kita gabungkan, kalau kita cermati ya kita sudah tahu ya bahwasanya definisi dari negara atau pondasi dari negara berdiri itu seperti apa sih? Ya, di sini kita baru belajar di awal, oke? Kita belajar bersama mulai dari awal. Ini akan menjadi pondasi untuk melanjutkan ke judul selanjutnya. Lalu selanjutnya ada dari Roger F. Soleo, mohon maaf. Untuk biodata dari beliau saya belum bisa untuk mendapatkannya. Namun di sini beliau mengemukakan pendapatnya bahwasanya negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya negara ini adalah sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai sedikit kecelakaan ya, mohon maaf ya. Oke ya, mohon maaf. Jadi kita lanjut ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi negara adalah sebagai sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah datang dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Miriam Budiarjo yang hidup antara tahun 1923 sampai 2007. Beliau adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut beliau, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang ya. Jadi ini mempunyai makna yang sangat jelas ya teman-teman. Jadi suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat melalui kekuasaan yang sah ya. Jadi kekuasaan sah ya dia yang berhak memimpin, dan menurut saya yang berhak memimpin, yang berhak mengeluarkan keputusan adalah mereka pejabat yang mempunyai kekuasaan yang sah. Jadi ketika banyak sekali peraturan-peraturan yang muncul melalui pihak-pihak yang mereka tidak mempunyai kekuasaan yang sah namun dapat menguasai mereka yang mempunyai kekuatan yang sah, berarti
bisa dia bilang itu sudah keluar dari pengertian negara itu sendiri ya, yang kita ambil dari Profesor Dr. Miriam Budiarjo ya, dan berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan ya. Di sini kita sudah mulai gimana ya, mulai jelas lah ya di sini. Dari pengertiannya saja kita sudah mengerti apakah suatu negara sudah berjalan pada jalannya atau tidak. Selanjutnya datang dari Profesor Sunarko. Jadi menurut Profesor Sunarko, pengertian negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Roger Henry Soltau. Beliau hidup di antara tahun 1887 sampai 1953. Menurut Roger Henry Soltau ini, negara adalah suatu alat yang berwenang mengatur sekaligus mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat ya. Jadi negara adalah alat yang mempunyai wewenang untuk mengatur sekaligus mengendalikan semua persoalan bersama atas nama masyarakat. Oke, mungkin itu adalah beberapa pengertian yang kita ambil dari beberapa ahli. Dari sini kita sudah sedikit tercerahkan lah ya. Jadi negara itu berdiri karena keinginan masyarakat, dan wewenang atau peraturan yang ada pada suatu negara juga kembali lagi atas dasar masyarakat. Apabila semuanya sudah berganti, dalam artian adalah mereka-mereka yang berkuasa hanya menginginkan kekuasaan pribadi atau kekuasaan suatu kelompok, maka pengertian dari negara itu sendiri sudah gagal ya. Di sini saya tidak mengejudge pemerintahan negara mana atau bagaimana, kita hanya memainkan logika saja. Dari sini ambil yang baiknya, hilangkan yang buruk. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan, pasti ada kesalahannya, saya mohon maaf ya. Dan apabila kalian mau membenarkan atau mau memberikan pendapat kalian, silakan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa menyaksikan video ini di berbagai platform media sosial yang akan dicantumkan di bawah sini. Semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam merdeka. Bye bye.